Jika kamu membayar zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga, maka hendaklah kamu membaca doa ini. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni wa an jami'i ma yalzimuni nafaqatuhum syar'an fardolillahi ta'ala. Jika kamu membayar zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga, maka hendaklah kamu membaca doa ini. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni wa an jami'i ma yalzimuni nafaqatuhum syar'an fardolillahi ta'ala. Membaca zikir ini 3 kali sebelum tidur, karena kelebihannya sangatlah dahsyat guys. Coba biasakan membaca zikir ini 3 kali sebelum tidur. Karena yang pertama membukakan pintu rezeki, dan yang kedua dapat memudahkan urusan, dan yang ketiga dapat menjernihkan wajah, dan yang keempat melapangkan dada. Gimana zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Tunggu apa lagi? Ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta ingin cepat dikabulkan dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, idza sajadta fa'aksiru doa. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silakan minta yang seluas-luasnya. Nah, yang paling menarik minta dalam sujud. Jangan sia-siakan, makanya Nabi itu lama sujudnya. Banyak orang salah persepsi, mengira sujud terakhir yang paling lama, yang hanya lama. Padahal setiap sujud itu dalam sujud. Adalah nengkawa membaca 1000 ayat Al-Quran sehari. Sahabat menjawab, siapa nangkawa membaca 1000 ayat itu sehari? Qala, bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yastati'u ahadukum ay yaqra'a alhaakumut takatsur, rawahul Hakim wal Baihaqi. Adakah tidak mampu salah seorang kamu membaca surat Alhaakumut Takatsur ini? Jadi artinya membaca surat At-Takatsur ini sama dengan nilainya 1000 ayat dalam Al-Quran. Mohon kepada Allah, mau kau aminkan? Silakan Jibril. Jibril doa, Rasul amin. Doanya 3 macam permohonan, maka Rasul 3 kali mengucapkan amin. Kalau sudah Jibril yang doa, Rasul yang amin, apa iya doanya ditolak? Apa isi doanya? Yang pertama, ya Allah, doa malaikat Jibril, hari ini 1 Syawal, waktu itu doanya, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kedua, ya Rabb, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Lalu yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk tapi nggak tahajud, nggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. 2. Kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Ini yang hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda ada yang jahil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ingin bahkan maaf sekali, mencelakai Anda, maka yang pertama menolong Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara. Subuh 4:07. rumahnya akan disinari cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang keluar rumah baca ini, maka salawat dari malaikat 10 kali rahmat keselamatan turun kepadanya. Orang yang baca ini di satu tempat yang katanya angker, kabur yang angker, nanti dia jadi muslim dia. Ya, insya Allah. Orang yang baca ini ketika terjadi perdebatan, keributan, nanti tiba-tiba berhenti itu ributnya. Ya. Ini perintah dari guru saya untuk disampaikan. Ijazah ammah, ijazah umum dan khasah kepada yang hadir, khusus kepada yang hadir. Setiap kali masuk rumah, setiap kali naik kendaraan, setiap kali sampai di suatu orang yang baca على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و
as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka syurga akan berkata, ya Allah, masukkan si fulan. Siapa yang baca doa ini 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka syurga akan berkata, ya Allah, masukkan si fulan. Anda amalkan ini, sekeluarga diampuni. Ini rahasia kayak di antara kita saja. Quran surah ke-51 ayat 18, paling kanan di pertengahan. Quran surah ke-51 ayat 18, diamalkan setelah tahajud. Allahu Akbar. Astagfirullah. Sudah? Diamalkan setelah tahajud. Saya baca dari ayat 15 supaya berurut. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguh ada bagi sebagian dari orang takwa yang akan tinggal di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Dia akan mendapatkan kenikmatan langsung diberikan oleh Rabbnya Allah. Ya, awas hati-hati. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang ini saat di dunia banyak beramal dengan ihsan. Ihsan itu dikerjakan karena Allah, seakan-akan diawasi oleh Allah. 21 kali sebelum tidur, maka Allah memberi 4 manfaat. Amalannya tidak sulit, hanya kita membaca basmalah sebanyak 21 kali sebelum kita tidur. Pas kita tidur, maka Allah akan memberi 4 kemanfaatan kepada kita. Yang pertama, kita dijauhkan dari gangguan setan. Yang kedua, kita dijauhkan dari gangguan maling. Yang ketiga, kita dijauhkan dari mati mendadak. Yang keempat, kita dijauhkan dari musibah-musibah yang lainnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa diamalkan. Baca basmalah 21 kali sebelum tidur, maka Allah memberi 4 manfaat. Amalannya tidak sulit, hanya kita membaca basmalah sebanyak 21 kali sebelum kita tidur. Pas kita tidur, maka Allah akan memberi 4 kemanfaatan kepada kita. Yang pertama, kita dijauhkan dari gangguan setan. Yang kedua, kita dijauhkan dari gangguan maling. Yang ketiga, kita dijauhkan dari mati mendadak. Yang keempat, kita dijauhkan dari musibah-musibah yang lainnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa diamalkan. Nurul hilal, aqbil ta'al, fasyauq tal. Ya nurul hilal, aqbil ta'al, fasyauq tal. Para ulama jarang sekali yang berani mengijazahkan doa ini, sebab penjahat yang ahli maksiat sekalipun bisa hidup mulia dunia dan di akhirat berkah doa ini. Jadi penjahat yang ahli maksiat sekalipun, gara-gara dia mengamalkan doa ini, maka hidupnya di dunia bergelimang harta. Banyak hartanya melimpah ruah, sudah enak hidupnya, mulia,
kemudian tatkala mati di kuburan tidak disiksa, di akhirat masuk surga tanpa hisab. Ini kan kesempurnaan kebahagiaan yang luar biasa. Banyak orang yang hidup di dunianya bergelimang harta, ahli maksiat. Karena dia ahli maksiat, penjahat, maka tatkala mati dia disiksa di dalam alam kubur. Di akhirat dia masuk neraka. Tetapi gara-gara sebab barokah doa ini, maka para penjahat yang ahli maksiat sekalipun, dia hidup di dunia bergelimang harta, kaya raya, mulia. Kemudian di kuburan dia tidak disiksa. Di akhirat masuk surga tanpa hisab, dan masuk surganya sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah, mari hafalkan doa ini. Kalau seandainya misalnya kita tidak hafal doa yang lain-lain, maka minimal kita berusaha untuk menghafalkan doa ini. Setelah hafal, kemudian kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla setiap saat. Mengapa? Ya karena itu tadi, kesempurnaan hidup itu kan kalau di dunia hidupnya itu mulia, kaya harta, melimpah ruah, enak. Kemudian tatkala mati dia terhindar dari siksa kubur, dari segala macam fitnah kubur. Dan kelak di yaumil qiyamah, di akhirat dia masuk surga. Dan masuk surganya itu tanpa hisab, tanpa perhitungan. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita berusaha untuk menghafalkan doa ini. Kalau seandainya doa-doa yang lain tidak hafal, ya nggak masalah, ya kan? Tetapi minimal doa ini harus hafal, harus hafal. Mengapa? Agar mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Bahagia yang sempurna itu sulit loh. Ini gara-gara barokah doa ini saja akan mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan. Karena di dunianya dia bergelimang harta, hidup mulia, di kuburan tidak disiksa, di akhirat dia masuk surga. Lah masuk surganya itu VIP. VIP artinya dia masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan sama sekali. Kan luar biasa. Maka dari itu, siapapun yang mendengarkan video ini, maka tekad dalam hati. Kita tuntun untuk menghafalkan. Syukur-syukur agar mudah menghafalkan video ini disebarkan ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Agar semakin banyak kaum muslimin wal muslimat hidupnya mulia. Mulia di dunia, di kuburan, dan di akhirat. Kalau seandainya dia penjahat, ahli maksiat, bagaimana Pak Kiai? Ya nggak masalah, asalkan dia Islam. Dia orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia penjahat ahli maksiat, barokah doa ini, maka dia akan dituntun oleh Allah. Akan dituntun oleh Allah menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik. Sehingga hidupnya di dunia dia mulia, bergelimang harta, kemudian di akhirat dia masuk surga tanpa hisab. Lawang di kuburan saja, dia terhindar dari segala macam binatang bumi. Jasadnya utuh karena bumi tanah itu diharamkan oleh Allah untuk menyentuh jasad orang yang mengamalkan doa ini. Langsung saja kita tuntun untuk menghafalkan. Mari niat membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri. Nah, metode menghafalkan itu nggak usah banyak-banyak. 2 kalimat dulu, kemudian diulang. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri. Faghfirli warhamni wa akthir amwali. Faghfirli warhamni wa akthir amwali. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan, dan dari kekufuran, dan dari kefakiran. Maka ampunilah untukku ya Allah, dan sayangilah aku, dan perbanyaklah hartaku. Nah, ini kan doa pertama ini. Ini harus hafal nih, harus hafal. Lah supaya mudah menghafalkan, tolong video ini disebar-sebar kepada sesama saudara Islam. Agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita. Dan beruntung sekali siapapun yang mendengarkan video ini dan dikasih anugerah oleh Allah untuk hafal, maka itu nikmat yang luar biasa. Mengapa? Karena orang mendapatkan doa itu sudah nikmat tersendiri. Kemudian dia hafal doa, nikmat tersendiri. Dia bisa mengamalkan doa, nikmat tersendiri.
Dan doa ini berisi kemuliaan 3 alam. 3 alam yaitu alam dunia dia mulia, alam kuburan, alam barzakh dia mulia, alam akhirat dia mulia. Maka sekali lagi maka dihafalkan. Kalau seandainya doa-doa yang lain nggak hafal ya nggak masalah. Ya minimal doa inilah, karena ini kesempurnaan hidup di 3 alam, di alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Ayo mari ulang. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri. Faghfirli warhamni wa akthir amwali. Kemudian isi doa yang kedua, wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatihi. Diulang, wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatihi. Faharrim jasadi 'alal ardi wa ma fiha. Diulang, faharrim jasadi 'alal ardi wa ma fiha. Coba dimaknai atau diartikan. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur dan dari fitnah kubur. Kan ada orang yang dihindarkan dari siksa kubur tetapi fitnah kuburnya masih ada. Nah doa ini sempurna. Yang berlindung kepada Allah dari siksa kubur maupun dari fitnah kubur. Kemudian disempurnakan lagi dengan ucapan faharrim jasadi. Maka haramkanlah pada jasadku alal ardi atas bumi wa ma fiha, dan atas segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Artinya, ya Allah, bumi dan segala isinya haramkanlah untuk menyentuh jasadku. Wah, luar biasa ini. Kalau Allah dipinta, pasti Allah memberi. Pasti itu. Karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Pasti diberi oleh Allah. Oleh sebab itulah tidak heran kalau para ulama ini jarang sekali yang memberikan ijazah doa ini. Tetapi ini sudah kita buka loh ya. Sudah kita buka dan sudah kita ijazahkan, maka usahakan untuk dihafalkan kemudian diamalkan. Lanjut, wa a'udzubika minal hisabi wa 'adzabin nar. Wa a'udzubika minal hisabi, dan saya berlindung kepadamu ya Allah minal hisabi, daripada hisab, wa 'adzabin nar, dan dari siksa neraka. Fa adkhilnil jannata bighairi hisab, maka masukkanlah aku ke dalam surga dengan tanpa hisab, tanpa perhitungan sama sekali. Kemudian diakhiri dengan menggunakan Ismullahi al-A'zam. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Coba kita amalkan dari awal. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqr. Faghfirli warhamni wa akthir amwali. Wa a'udzubika min 'adzabil qabri wa fitnatihi. Faharrim jasadi 'alal ardi wa ma fiha. Wa a'udzubika minal hisabi wa 'adzabin nar. Fa adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Silakan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan, dibaca kapan saja dan di mana saja, insyaallah mustajab biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Setiap hari berteriak menyerukan 5 peringatan ini untuk manusia yang masih hidup. Pertama, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur, yaitu semasa masih hidup sering membaca Al-Quran. Kedua, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Ketiga, carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia. Keempat, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa orang yang mau masuk Islam cukup dia ucapkan dan dia yakini 2 kalimat ini, kemudian dia amalkan, karena dalam 2 kalimat ini sudah terkandung semua pokok kebahagiaan. Siapa yang tidak membawanya
dia pasti menyesal kelak di hari kiamat. Maka bersyukurlah Allah masih memberikan hidayah kepada kita sebagai seorang muslim yang meyakini la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Tapi ingat, ini harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu, yaitu menyembah hanya kepadanya dan beribadah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan? Sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini. Inilah kandungan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa orang yang mau masuk Islam cukup dia ucapkan dan dia yakini dua kalimat ini, kemudian dia amalkan? Karena dalam dua kalimat ini sudah terkandung semua pokok kebahagiaan. Siapa yang tidak membawanya, dia pasti menyesal kelak di hari kiamat. Maka bersyukurlah Allah masih memberikan hidayah kepada kita sebagai seorang muslim yang meyakini la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Tapi ingat, ini harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu, yaitu menyembah hanya kepadanya dan beribadah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan? Sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini. Ini yang tak betul Fatihahnya. Kalau sampai salah membaca Fatihah, maka batal sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kekeliruan banyak pada huruf ha. Ha, bergetar dada kalau dipegang maka jadi ha, ha. Sedangkan ha tak berbunyi. Ha kecil, ha besar, itu kata kita. Orang Arab tak ada bilang ha kabir, ha sohir, tak ada. Kalau ha itu ha, bergetar dia. Kalau ha, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Banyak juga ra-nya yang tak tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak tersangkut pada a. Disebutnya a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin artinya sakit. Rabbil alamin Tuhan sakit-sakit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Banyak sangkut pada dua huruf, ra dengan ha. Maliki yaumiddin. Lepas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak sangkut pada tasydid. Tak pakai iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepada engkau. Iyyaka tak pakai tasydid, tak pakai syaddah. Iyyaka matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ke matahari kami menyembah, ke matahari kami minta tolong. Ikut orang Jepang. Ihdinas sirat. Banyak sangkut pada sa. Dia sebut sin. Ihdinas siratal mustaqim. Di sana ada sa, ada sa, ada tha, ada sya. Bahasa Arab bukan sama macam kita. Bahasa kita kalau salah sikit apa-apa. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Saya suka Ustaz Somad. Enggak salah, orang faham. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada tha, ada sa, ada sya, ada sa. Yang mentang-mentang baru balik dari pesantren balik, marilah kita bersolawat wassalat wassalam. Bukan asal-asal bunyi aja ini. Ihdinas siratal qa. Ihdinas siratal mustaqim qa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi dza. Ada za, ada za, ada dha, ada ja. 4. Ini maju ke depan PD bukan main. Ijazah Nasrullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Sangkut pada dad. Dad. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak sah siapa yang tak betul Fatihahnya.
afiyah fid dunya wal akhirah. Tiuplah air tersebut sebanyak 3 kali, lalu minumlah. Lakukan sedemikian rupa di setiap harinya walaupun 1 kali, maka dengan izin Allah tubuh kalian pasti sehat. Jika kalian sering sakit-sakitan di setiap hari, bacalah doa ini. Jika mana tubuh kalian sering sakit-sakitan di setiap harinya, ambillah 1 gelas air lalu bacakan doa ini sebanyak 7 kali. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Tiuplah air tersebut sebanyak 3 kali, lalu minumlah. Lakukan sedemikian rupa di setiap harinya walaupun 1 kali, maka dengan izin Allah tubuh kalian pasti sehat. Habis sholat, pilih salah satu dari 5 waktu atau gantian. Kalau hari ini baca subuh, besok baca habis maghrib. Kalau tiap hari dibaca, jangan sampai nggak dibaca. Ini kalau doa ini dibaca tiap hari, insya Allah suci kita. Insya Allah suci. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya itu aja. Gak usah panjang. Allahumma, tirukan. Inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dan selesai. Nah ini doa Nabi ya SAW. Ya Allah, saya minta petunjuk, minta ketakwaan, minta merasa cukup, ya, merasa cukup sehingga tidak melakukan sesuatu yang dilarang, menjauhkan diri dari yang dilarang. Ifah, nggak sampai ngemis sama orang, nggak sampai minta wal ghina, dan merasa kaya punya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kaya. Dia baca sallallahu ala Muhammad 300 kali. Selama 40 hari dia akan didatangi oleh orang tua yang telah meninggal sambil tersenyum dan akan berkata, terima kasih nak, kau telah menolong bapakmu, kau telah menolong ibumu. Nah, coba pian praktekkan. Baca apa? Sallallahu. Untuk sehari dia baca sallallahu ala Muhammad 300 kali. Selama 40 hari dia akan didatangi oleh orang tua yang telah meninggal sambil tersenyum dan akan berkata, terima kasih nak, kau telah menolong bapakmu, kau telah menolong ibumu. Nah, coba pian praktekkan. Baca apa? Sallallahu صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
العفو فاعف عنا